Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Oke, Deka. sayang. Gimana kabarnya teman-teman? Bunda-bunda semua semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terima Mhm. kasih untuk teman-teman bunda-bunda semua yang udah ngeklik video ini. Malam ini aku ingin suasana baru di kontrakan aku. Jadi aku segera untuk beres-beres, untuk geser-geser. Sebelum digeser-geser, aku pindah-pindahkan dulu untuk barang-barang. Kebetulan malam ini suami lagi narik. Jadi aku cuma sama anakku aja. Untuk barang-barang aku pindahkan dulu satu persatu supaya ketika digeser ataupun diangkat itu lebih mudah. Aku lagi pengen suasana baru yang simple dan yang bikin lega. Jadi ada beberapa barang nanti yang akan aku simpan, gak aku pakai lagi. Tapi gak aku kemana-kemanain, takutnya nanti suatu hari membutuhkan. Suatu hari ingin suasana yang seperti apa lagi. Untuk di rak ini juga sama, aku pindah-pindahkan dulu untuk barang-barangnya. Nah, di sini tuh banyak banget barang-barang kayak tempat beras, tempat gelas, tempat alat makan, tempat lauk, lalu tempat piring. Nah, untuk raknya sendiri, kebetulan ini aku nggak beli ya teman-teman, di video YouTube yang lama. Jadi ini tuh aku bikin sendiri. Ini di YouTube lama apa di YouTube baru ya? Aku lupa-lupa ingat. Pokoknya ada videonya. Ini tuh bikinan suami. Jadi ini full dari besi dan itu nggak pakai skrup karena dilas sama suami jadi lebih kokoh. Nah, untuk yang kotak-kotak alasnya itu tuh pakai apa ya namanya? Aluminium kalau nggak salah. Untuk lemari juga sama, di sini aku pindahkan. Nah, untuk lemari yang ada hitam-hitam itu masih kosong ya teman-teman. Itu hanya isinya mukena, sajadah dan juga Al-Qur'an untuk bagian atas. Kebetulan bagian bawah tuh masih kosong, jadi nggak terlalu berat. Untuk bagian-bagian yang tadi ada barang, di sini aku sapu-sapuin dulu. Lalu untuk lemari putih juga aku geser. Nah, lemari putih ini aku gunakan untuk pakaian adik bayi. Jadi ini udah aku siapkan, udah aku tata juga, tapi masih aku rubah-rubah karena belum sepenuhnya beres dan juga ada beberapa yang memang tempatnya tuh masih longgar dan belum keisi. Untuk lemari yang ada hitam-hitam, ini aku pasangkan untuk kaki-kakinya. Jadi biar dia itu di bawahnya bisa disapuin ya teman-teman. Nah, kenapa sih dirubah lagi? Karena satu memang aku posisinya lagi bosen, lagi pengen suasana baru. Ditambah lagi untuk bagian nanti di depan pintu, lebih tepatnya di pintu itu akan dibuat ayunan ketika adik bayi sudah lahir. Jadi nanti dia nggak kena lemari ataupun nggak kena barang-barang, nggak pentok. Dan di sini juga aku merubah ganti suasana baru gitu ya. Ini aku nggak menggunakan barang-barang baru, hanya saja menggunakan barang lama yang aku tata ulang ya teman-teman. Sambil aku tata kembali, sambil sekalian juga aku bersih-bersihkan satu persatu. Untuk rak susun juga sama, aku sudah bersihkan. Lalu untuk barang-barangnya juga sama, yang kotor-kotor tuh aku elap, aku bersihkan. Mulai dari sekarang, aku sudah nyicil-nyicil buat beberes, buat bebenah, kayak elap-elap, terus sebrak-sebrak seperti itu. Karena nanti ketika aku melahirkan, itu kan mungkin akan lama ya untuk aku bisa aktivitas kembali, kayak aktivitas yang berat-berat seperti itu. Paling hanya masak, nyapu, kayak gitu-gitu aja. Jadi ini aku mipil-mipil satu persatu. Pertama-tama aku rapi-rapihin, aku geser-geserin, aku tata kembali biar suasana juga jadi lebih fresh, suasana baru. Mungkin di sini ada teman-teman juga yang kira-kira apa ya yang bikin aku bikin tambah semangat gitu, supaya aku pengen suasana baru tapi aku nggak ada dana misalkan gitu, pengen barang baru. Kita bisa gunakan barang-barang yang sudah ada, tinggal kita rapi-rapikan, tinggal kita daur ulang. Kayak misalnya sesuatu yang bisa dicat, tadinya cat warna hitam kita rubah menjadi cat warna putih atau warna-warna pastel seperti itu. Itu juga akan membuat suasana baru, tampilan baru. Tinggal penataannya aja kita ubah seperti itu tanpa harus menggunakan barang baru Iya. ya teman-teman.
Untuk box-box juga sama, di sini aku elap-elapin. Kalau bagian dalamnya memang kotor ya aku elap bagian dalamnya juga. Kalau seandainya yang luarnya aja yang kotor, aku hanya elap bagian luarnya saja. Nanti kapan-kapan kalau suami libur aku mau beres-beres juga di kontrakan, bersih-bersih kontrakan, kayak sebrak-sebrak buat sawang-sawang seperti itu. Sebelum melahirkan aku ingin suasana kontrakan aku tuh memang sudah dibersihkan seperti itu ya teman-teman. Perasaan dari tadi banyak seperti itu ya. Dilanjutin untuk box selanjutnya, di sini juga aku semprot-semprot. Nah, itu aku semprotnya pakai asam sitrat ataupun kita biasa nyebutnya sitrun. Jadi itu tuh benar-benar multifungsi banget. Buat kamar mandi, buat bak, itu udah bersih tanpa kita gosok-gosok lagi. Nah, bagian rak-rak bawah juga sama, aku lap-lapin dulu sebelum ditaruh barang-barang kembali. Jadi di sini temanya sedang geser-geser ganti suasana baru, pakai barang lama, sekalian dibersih-bersihkan, dielap-elap. Jadinya nanti kan udah rapi semua gitu. Satu, suasananya baru, kedua bersih juga karena udah dilap-lapin, udah dibersihkan seperti itu. Nah, kelihatan sudah ya, jadinya nggak terlalu sumpek banget, nggak terlalu apa ya, sempit mah udah pasti ya, karena memang tempatnya lumayan lega. Alhamdulillah, tinggal kitanya aja untuk menata. Di sini juga sekalian aku kayak sortir-sortir barang. Jadi aku hampir setiap sebulan sekali aku pasti kayak sortir-sortir barang seperti itu. Aku juga pernah bilang aku bukan penganut sih, lebih tepatnya menjalankan hidup minimalis seperti itu. Kenapa? Karena aku dulu pernah cerita pas zaman sekolah, aku dengar ceramah mengenai hisab. Awalnya aku kan pas masih sendiri memang barang-barang aku nggak terlalu ini, adanya baju yang memang menumpuk, akhirnya aku kurang-kurangin sampai saat ini ke segala-galanya, bukan ke segala-galanya tapi kayak mulai dari baju, terus perabot rumah, barang-barang seperti itu. Oke, dilanjutkan di video, bisa dilihat ya teman-teman. Ini untuk magicom aku pindahkan di atas lemari putih, terus aku kasih alas yang memang itu sudah ada, tapi tadinya aku gunakan untuk apa, lalu sekarang aku gunakan untuk alas di atas lemari seperti itu. Nah, yang abu-abu juga sama ya teman-teman. Untuk itu tatakan ini itu aku nggak beli, jadi aku cuma beli talinya aja waktu itu lagi promo, terus aku beli kan berapa meter, terus baru deh aku bikin buat tatakan seperti ini, terus tatakan tempat minyak, pokoknya banyak deh aku bikinnya. Alhamdulillah untuk bagian sini sudah selesai, sudah sedikit rapi. Tinggal aku untuk barang-barang yang di bawah kompor nih. Nah, ini juga nanti untuk bagian sini nih aku bakal kayak beresin lagi sekalian sortir. Karena sebelah sini bagian bawah kompor dan bawah wastafel itu belum aku sortir-sortir. Jadi memang aku ngejalanin hidup minimalis kayak barang-barang seperti itu, tapi nggak yang minimalis banget karena banyak ya versinya minimalis itu seperti apa. Versi orang Jepang berbeda, orang Korea juga berbeda, orang luar negeri kayak Amerika kayak gitu-gitu juga berbeda. Ada yang memang dia itu minimalis banget sampai-sampai piring cuma ada 2, sendok cuma ada 2, jadi ngitung anggota keluarganya aja. Kalau aku di sini masih ngitung kayak istilahnya, aku masih memikirkan kayak salah satu contoh misalnya untuk gelas ketika ada tamu, seandainya ada tamu, gelasnya itu akan aku bedakan dengan gelas pribadi seperti itu. Untuk teh, untuk kopi, bukan bermaksud apa-apa mengapa dibedakan, hanya saja sebagai rasa menghormati, sebagai rasa apa ya, ya seperti itulah ya. Jadi meskipun nggak banyak, aku menyediakan. Alhamdulillah ini tampilan setelah aku makeover, bukan makeover sih, tapi setelah aku geser-geser, setelah aku tata kembali.
Untuk oven karena dia jarang banget aku pakai, hanya sesekali, jadi aku pikir lebih baik aku simpan di mana kira-kira nanti kalau misalkan mau dipakai baru diturunkan. Untuk sementara di sini aku taruh di atas wastafel dulu. Jadi di atas wastafel ada kayak rak kabinet seperti ini, rak buatan suami juga. Jadi aku tata untuk panci yang pink dan juga untuk tempat bumbu bawang-bawangan. Kenapa aku bawang-bawangan aku taruh di atas itu? Dia itu lebih awet ya teman-teman dibandingkan taruh di bawah. Karena kalau di bawah itu dia lebih lembab, kalau di atas dia lebih ke angin-angin. Karena ini mau aku nggak pakai, jadi mau aku simpan, jadinya ini mau aku bongkar terlebih dahulu supaya dia itu disimpannya nggak makan tempat. Aku nggak menyarankan ataupun aku nggak memaksakan teman-teman untuk mengikuti gaya hidup aku, enggak sama sekali. Aku hanya share, aku hanya sharing apa yang aku lakukan seperti itu. Bagaimana cara aku merawat barang-barang aku, bagaimana cara aku menata rumah, bagaimana cara aku membuat suasana itu berbeda setiap saat seperti itu. Karena kan memang aku orangnya sering geser-geser. Kayaknya ini lagi bosen gitu lah. Pengen suasana baru gimana ya. Tapi menggunakan barang yang memang ada di rumah. Tanpa aku harus menambah barang baru lagi. Nantinya tempat aku nambah sempit. Nantinya rumahku makin nyumpel ya. Banyak barang-barang seperti itu. Kecuali memang kalau teman-teman rumahnya lega gitu bisa memuat barang-barang yang lumayan banyak ya monggo silahkan. Setiap orang punya hak masing-masing dalam memilih cara hidupnya, dalam apa ya, bergaya hidup. Ini sudah selesai, sudah aku lakban seperti ini. Jadinya lebih ringkes jikalau dia mau disimpan. Kenapa nggak dijual bun? Nanti kalau misalkan suatu saat butuh untuk apa, gampang. Kita nggak usah beli lagi, tinggal ini aja. Kalau memang kita udah nggak butuh, bener-bener nggak butuh, baru bisa dijual. Alhamdulillah untuk ganti suasana sudah selesai, aku lanjutkan. Karena ini suami belum pulang nih teman-teman. Jadi aku lanjutkan aja buat packing-packing baju-baju bayi persiapan untuk kelahiran nanti. Karena aku takutnya kayak pas abangnya itu tuh belum persiapan sama sekali, tahu-tahu udah brojol aja. Dipaksa untuk lahir pada saat itu juga karena kondisinya ketubannya tinggal sedikit karena kan rembes. Jadi aku belajar dari yang udah-udah gitu ya. Jadi yaudah aku mempersiapkan aja mulai dari sekarang. Ini yang aku bawa yang memang penting-penting aja kayak bedong, selimut, baju, terus sarung tangan, sarung kaki, sama topi seperti itu. Baju pun aku nggak bawa banyak-banyak banget ya teman-teman. Mohon maaf juga kalau video kali ini terlalu panjang dan aku terlalu banyak ngomong. Semoga ada yang bisa dipetik ataupun bisa diambil dari video sederhanaku ini ya teman-teman. Ini baju-baju bayi lungsuran abangnya. Jadi aku nggak beli ya teman-teman, hanya beberapa aja yang memang aku beli, nggak banyak. Ini semuanya lungsuran abangnya. Dari kurang lebih 4 tahun lebihan ya, 4 tahun yang lalu lah. Tapi dia masih bagus-bagus, alhamdulillah. Karena baju bayi kayak gini kan kepakainya cepet gitu, cepet nggak kepake. Kalau misalkan harus beli-beli lagi. Tapi balik lagi, setiap orang kan berbeda. Mungkin ada yang pengennya baru terus, monggo silakan. Ini sebagai opini aku sendiri, sebagai cara pandang aku daripada nanti mubazir seperti itu. Terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Jika ada salah kata, salah ucapan, mohon maaf, mau diluruskan karena aku hanya manusia biasa. Sampai di sini dulu untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan aku berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa untuk bersyukur.